Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Hukum Lingkungan akan mempresentasikan mengenai diskusi tentang penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi negara. Kami kelompok 8 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Yoga Vedatama, NIM 208, kemudian Septian Nusa, NIM 240, Alan Tegar, NIM 276, dan saya sendiri Sadewa Jati Nugraha dengan NIM 283. Penegakan hukum adalah proses supaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Penegakan hukum preventif artinya adalah pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Sedangkan sarana hukum administratif yang bersifat preventif adalah atau bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Dalam penanganan masalah lingkungan, penegakan hukum preventif melalui sarana hukum administrasi menduduki posisi yang sangat penting karena fungsinya bertolak dari asas penanggulangan pada sumber. Abatement at the source principle. Sehingga proses penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi dianggap lebih memenuhi fungsi perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional. Pengutamaan penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi dianggap lebih memenuhi fungsi perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Penegakan hukum dalam hukum lingkungan yang lebih mengutamakan pada penegakan hukum administrasi dengan berpijak pada alasan-alasan, yakni yang pertama, berfungsi sebagai sarana pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang. Kemudian yang kedua, instrumen yuridis hukum administrasi yang bersifat preventif dan berfungsi untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran lingkungan. Kemudian yang ketiga, bersifat reparatoir atau memulihkan pada keadaan semula. Kemudian yang keempat, sanksi administrasi tidak perlu melalui proses pengadilan yang memakan waktu lama dan bertele-tele. Kemudian yang kelima, sebagai sarana pencegahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dan waktu penyelesaian dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Kemudian yang terakhir, biaya penegakan hukum administrasi yang meliputi biaya pengawasan di lapangan dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan biaya penumpulan bukti, investigasi lapangan, dan biaya saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas atau hubungan sebab akibat dalam kasus pidana dan perdata. Kemudian bentuk pelaksanaan sanksi administrasi kepada masyarakat sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan di masyarakat. Menurut JBJM 10 Bergs disebut sebagai sanksi regresif atau regressive sanctions, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan 3 macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Yoga Vedatama. Silakan Mas Yoga. Baik, definisi yang lain dari hukum administrasi adalah aturan-aturan hukum yang berisikan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman atau acuan dari aparatur pemerintah negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula sebelum diterbitkannya ketetapan. Contohnya penarikan, perubahan, dan penundaan suatu ketetapan. Sedangkan sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Akan tetapi menurut Undang-Undang Ciptaker, teguran
sanksi administrasi lingkungan hidup yaitu terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan atau pencabutan perizinan berusaha. Sanksi reparatoire, yaitu sanksi yang ditetapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Misalnya paksaan pemerintah, pengenaan uang paksa. Sedangkan menurut NE Algra tentang pengenaan uang paksa, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan, atau tidak sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah. Jadi jika sudah ada aturan dari pemerintah daerah untuk larangan pembuangan sampah di wilayah tertentu, namun jika masyarakat tetap melakukan pelanggaran kerusakan lingkungan, maka masyarakat dapat dikenakan sanksi denda sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif. Sedangkan sanksi regresif adalah sanksi yang ditetapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya, Septian Nusa Bakti. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan atau preventif. Penegakan hukum yang bersifat pencegahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dengan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, memperkerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas atau sebab akibat dalam kasus pidana dan perdata. Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penegakan hukum lingkungan. UU Cipta Kerja mengubah definisi strict liability dalam pasal 88 UU PPLH, di mana terdapat perubahan pasal yang semula bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, menjadi bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Asas strict liability atau tanggung jawab mutlak merupakan prinsip pertanggungjawaban di mana suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap suatu permasalahan lingkungan tanpa perlu membuktikan kesalahan korporasi tersebut. Alasan penggunaan aspek kesalahan yang tidak perlu dibuktikan. Pertama, jaminan dalam mematuhi aturan-aturan penting yang sangat diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, bukti kesalahan yang harus didapatkan sangat sulit untuk didapatkan dalam kaitannya pelanggaran terhadap peraturan yang menyangkut akan kesejahteraan dan kelangsungan hidup dari masyarakat. Yang ketiga, tingkat kebahayaan pada lingkungan sosial yang mencuat dari perbuatan-perbuatan tersebut cukup tinggi. Maka dari itu, penghapusan konsep asas strict liability dalam Omnibus Law tidak dapat dibenarkan dan dianggap melemahkan penegakan hukum terhadap suatu korporasi yang membahayakan lingkungan. Sehingga atas dasar penghapusan frasa tersebut dapat mencederai komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga dan memelihara kestabilan lingkungan hidup dengan membahayakan dan sekaligus merugikan masyarakat. Terlebih pasal 88 UU nomor 32 tahun 2009 dianggap sebagai pasal sakti karena dapat menahan dorongan kemungkinan suatu korporasi dalam tindakannya
mencemari dan merusak lingkungan, serta ampuh dalam menjerat korporasi-korporasi nakal untuk bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam menjalankan aktivitas usahanya, terutama besar kaitannya dengan sebab alih fungsi guna lahan yang dapat mengakibatkan deforestasi secara masif di Indonesia. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Mas Alan. Baik, kesimpulannya atau penutup, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 adalah suatu produk negara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang layak dan sehat. Yang kedua, perubahan frasa di pasal 88 tersebut telah mencederai niat pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memelihara lingkungan. Karena frasa dalam Undang-Undang Nomor 32 tersebut merupakan penerapan dari asas strict liability dalam hal yang terkait dengan lingkungan hidup, serta dapat mempermudah kesewenang-wenangan suatu korporasi dalam merusak lingkungan hidup lebih jauh. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.